Oke, halo teman-teman semuanya. Ya, kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 12, yaitu adalah aturan permutasi dan kombinasi dalam pemecahan masalah. Di sini juga berarti kita akan belajar masalah peluang, ya kan? Buat ini. Nah, untuk kalian semoga disimak dengan baik ya untuk materi ini. Nah, ini indikatornya, mungkin bisa teman-teman lihat. Ya. Nah, untuk yang pertama ada namanya aturan perkalian. Dalam aturan perkalian, di mana ada namanya aturan pengisian tempat, di mana kehidupan sehari-hari kita bisa menggunakan ini. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Tono mempunyai 3 buah baju berwarna putih, ya, dan coklat dan putih, dan batik. Ya. Dia juga memiliki 2 buah celana. Ya. Dia juga memiliki 2 buah celana yang berwarna hitam dan putih yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, kan misalnya kan selalu setiap hari kita memakai pakaian itu kan baju dan celana. Nah, ini bajunya beda warnanya dan celananya juga beda warna. Nah, kira-kira seperti apakah? Maka kita bisa memasangkan seperti ini. Tadi bajunya putih, kemudian coklat, dan juga batik, ya kan? Nah, hitam, untuk celana hitam dan coklat itu bisa dipakai untuk baju putih juga. Berarti putih hitam, ya, bajunya putih, celananya hitam, atau bajunya putih, celananya coklat, bisa. Ya, dua. Kemudian untuk batik, itu batiknya bisa dipasangkan dengan celana hitam, bisa ya. Batik bisa dipasangkan dengan celana coklat, dan juga bisa coklat. Ya. Coklat itu bisa dipasangkan dengan hitam, atau coklat dengan coklat. Ya, kita lupakan dulu dengan ini ya, teman-teman. Masalah kecocokan warna biasanya dalam baju kayak wah ini nggak matching ya, itu dalam matematika tidak ada seperti itu ya, jadi kesesuaian aja. Berarti ada beberapa cara, kita tinggal kalikan aja, ada 3 baju putih dan dua buah warna celana, sorry, ada 3 warna celana, warna baju dan 2 warna celana, sehingga kita buatnya seperti ini, 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya notasi faktorial ya teman-teman, ada namanya notasi faktorial. Dalam notasi faktorial, faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai ke n. Contohnya, untuk setiap bilangan asli n didefinisikan sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Untuk lambang atau notasi n faktorial dibaca sebagai n faktorial. Seperti ya. Gitu. Contohnya 5 faktorial. Berarti kalau 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Bisa dipahami ya? Oke, coba kita buat di sini. Aku coba share dashboard dulu ya. Oke, udah kelihatan ya?
Nah, sekarang kita coba pengen tahu teman-teman bisa menuliskan ini ya. Tadi ada namanya aturan perkalian. Dalam aturan perkalian ya, itu dia sesuai dengan ini ya, baju dan celana. Sekarang untuk aturan perkalian, saya meminta teman-teman untuk menjawab pertanyaan berikut ya, aturan perkalian. Jika ya, jika saya memiliki tiga warna topi, yaitu merah, kuning, dan hijau, serta 4 warna sepatu, coklat, coklat, hitam, ya ini hijau ya, ungu, dan abu-abu. Nah, kira-kira untuk pasangan saya bisa memakai topi, topi dan sepatu, kira-kira seperti apa? Silakan dicari dulu ya.
Oke, gimana? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang kita coba bahas ya. Saya anggap teman-teman sudah mengerjakan. Jadi untuk ini aturan perkalian kan ada 3 warna topi ya dan 4 warna sepatu. Untuk cara cepat kita ubah warnanya dulu. Untuk cara cepatnya tinggal kita kalikan aja ya. 4 warna sepatu itu ada 4 berarti dikali dengan 3 warna topi. Sama dengan ada berapa? Ada 12 cara. Nah, tapi kalau untuk cara lamanya kalian bisa memasangkan ya. Misalnya topinya ada topi merah, ya, topi merah, kemudian ada topi kuning dan hijau ya, ya. Nah, maka topi merah ini bisa menggunakan merah coklat ya, MC, kemudian merah hijau MHI, merah ungu, ya, merah ungu, kemudian merah abu-abu MAB. Begitu dengan kuning, kuning kuning coklat ya bisa atau kuning hijau atau kuning ungu atau kuning AB. Nah, yang ini kan 8 ya, tapi hijau ini hijau coklat bisa. Bisa ya, hijau coklat ya. Hijau coklat, kemudian hijau-hijau juga bisa. Dan hijau ungu, serta hijau abu-abu. Udah ada berapa? Ada 12. Mudah ya. Nah, sekarang teman-teman coba kerjakan untuk faktorial berikut ya. Kira-kira bagaimana jawaban? Oke. Yang pertama, yang A, itu adalah 7 faktorial. Dan yang B, itu adalah 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Yang C, 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Yang D, itu 4 faktorial ditambah 2 faktorial. Yang E, itu adalah 2 faktorial kurang 1 faktorial. Silahkan dijawab dulu ya.
Gimana? Sudah? Oke, sudah ya. Sekarang kita coba bahas ya. Nah, aku bahas pakai pena merah ya, guys. Untuk yang A, untuk yang A ini kan, yang A ini 7 faktorial. Ya. Sesuai dengan ketentuan tadi, kalau 7 faktorial berarti dia harus dikali seperti ini ya. 7 kali 6 kali 5, terus berkurang 1 ya. Kali 4, kali 3, kali 2, dan kali 1. Nah, kalau kita kalikan berapakah jumlahnya? Kita kalikan dulu ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 dan kali 2. Ya, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka dapatlah sini 5040 nilainya. Nah, sedangkan yang B ini mudah banget ya teman-teman. 7 faktorial per 3 faktorial. Nah, ini kan otomatis kalau 7 faktorial ya, itu sama dengan berapa? Ya, 7 faktorial kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, ya kan? Sedangkan ini bawah 3 faktorial aja. Berarti bisa dong kita cari 3 faktorial. Ya, bisa ya, kita cari. Maka tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 doang. Nah, maka sama dengan 840 ya. 840. Lalu, kalau yang C itu kan, wah, ini Kak 3 faktorial dengan 2 faktorial, berarti 6 faktorial dong. Enggak, ya kita kalikan dulu tetap. 3 faktorial itu sama dengan berapa? 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 faktorial kan 2 kali 1 ya. Maka dapatnya 6 kali 2 sama dengan 12. Kalau 6 faktorial kan beda lagi ya ceritanya. Oke. Yang D sekarang, yang D itu berarti 4 faktorial tambah 2 faktorial. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah, ya kan? 2 faktorial 2 kali 1. Sama dengan berapa? 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Berarti 24 tambah 2 sama dengan 26. Nah, yang terakhir, 2 faktorial itu kan sama dengan 2 ya. 2 faktorial sama dengan 2. 2 faktorial, ya 2 kali 1, lebih kurang 1. Berarti sama dengan 1. Itu ya. Mudah banget kan teman-teman? Oke, mudah ya. Saya kasih waktu untuk mencerna dulu mungkin 1 menit. Sudah paham? Oke, kita lanjut top presenting lagi ya. Kita lanjut materi. Baik, dalam materinya itu ada ini ya, teman-teman. Ada yang namanya notasi faktorial, ya kan? Notasi faktorial, kemudian ada notasi permutasi. Sekarang kita bahas permutasi. Seorang pengusaha mebel ingin menulis kode nomor pada kursi buatan yang terdiri dari 3 angka. Padahal pengusaha itu hanya memakai angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka itu tidak boleh ada yang sama. Berapakah banyaknya kursi yang akan diberi kode nomor? Nah, ini secara umum kita dapat kesimpulan bahwasanya banyaknya permutasi itu dari N unsur diambil dari R unsur. Dinotasikan seperti ini, permutasi dari R per N. Maka ini sama dengan N kali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dan seterusnya. Nah, atau dapat ditulis seperti ini. Oke. Nah, maka dapat ditulis dengan demikian N permutasi R
sama dengan n aksen per n kurang r ya, dari n r unsur. Banyaknya permutasi dari n unsur yang diambil dari r unsur. Nah, ini contohnya permutasi 3 dari 8. Kita bisa bilang untuk penyelesaiannya adalah 8 faktorial, yang di depan ini 8 faktorial, dibagi dengan 8 kurang 3 faktorial. Kan n dikurang r. Ya. N-nya yang di depan, R-nya yang belakangnya. Kemudian 4 dari 4, ya kan? 4 kurang 4, 0 faktorial. 0 faktorial sama dengan 1 ya. Berarti 4 faktorial dibagi dengan 0 faktorial sama 4 kali 3 kali 2 per 1. Sedangkan yang ini 8 faktorial itu kan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial ya. Maka didapatkanlah hasilnya adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 5 faktorial. Sama dengan seperti ini aja. 5 faktorial yang kita bisa coret tinggal 8 kali 7 kali 6 aja. Bisa ya? Nah, permutasi jika ada unsur yang sama, banyaknya permutasi n unsur yang memuat KLM unsur yang sama dapat ditentukan seperti ini. Permutasi sama dengan n faktorial per k faktorial n faktorial n faktorial. Ya, kita bahas dari soalnya. Sedangkan permutasi siklik adalah permutasi yang cara menyusunnya melingkar, sehingga banyaknya menyusun m unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis seperti ini. P permutasi siklik sama dengan n kurang 1 faktorial. Misalnya ya, 5 orang harus duduk di sebuah kursi. Tidak boleh ada yang sama. Gitu ya. Terus maka berapakah cara untuk duduknya? Maka ini menggunakan permutasi siklik. Kenapa? Karena dia melingkar, duduknya melingkar. Cara duduk di meja bundar. Ya, paham ya teman-teman ya? Lalu ada notasi kombinasi. Untuk kombinasi itu adalah jika kombinasi dari 3 unsur diambil 2 unsur aja. Tapi itu secara acak ya. Secara umum dapat disimpulkan seperti ini. Bahwasannya kombinasi ini n ya, kombinasi r dari n sama dengan n faktorial dikali per n kali kurang r faktorial per r faktorial. Nah, ini ada binomial network teman-teman ya. Bisa lihat dari sini. Dimana ini merupakan ini segitiga Pascal. Nah, kita lanjut ya. Baik untuk materinya, untuk permutasi dan kombinasi sudah cukup sampai sini dulu ya. Mungkin bentar aku lihat soalnya dulu ya. Ada sebentar guys. Loading. Aku stop sharing dulu. Aku share yang baru ya. Di sini cukup lengkap ya untuk penjelasannya juga. Oke, coba teman-teman buat ini. Berapa banyak permutasi dari huruf ABC terdapat berapa permutasi? Ini 3, 2, 1. 6 permutasi dari huruf ABC. Ya kan ada 3 faktorial ya. Nah, ini banyak banget contoh-contohnya. Oke, kita coba bahas satu-satu contohnya ya. Permutasi dulu.
Oke, seperti ini. Masalah penyusunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, di mana urutan dipertimbangkan merupakan salah satu contoh permutasi. Jika terdapat 3 orang, misalnya Amir, Budi, dan Cindy, yang akan dipilih untuk menduduki posisi tersebut, maka dengan menggunakan prinsip perkalian, kita dapat menentukan banyaknya susunan panitia. Yang pertama, menentukan ketua. Yang dapat dilakukan adalah 3 cara, ya kan, karena ada 3 orang. Bisa jadi ketuanya adalah Amir, Budi, atau Cindy. Yang kedua, begitu ketua ditentukan, kan udah dapet tuh, tinggal siapa lagi, tinggal 2 orang lagi kan, ya itu misalnya contohnya Cindy ya, yang terima jadi ketua, maka tinggal siapa lagi, ya tinggal Amir sama Budi ya. Kemudian selanjutnya adalah sekretaris. Nah, sekretaris ini otomatis cuma satu doang ya, satu cara doang. Kalau udah dipilih ya 1 orang, ya udah ya, satunya pasti berarti akan menjadi sekretaris. Nah, dengan demikian caranya ada berapa? Ada 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1 alias 6 cara. Kemudian ada permutasi dari n unsur yang berbeda, x1, x2, dan seterusnya xn adalah pengurutan dari n unsur tersebut. Diurutin. Ya. Tentukan permutasi dari 3 huruf yang berbeda, misalnya dari ABC. ABC itu ada berapa huruf? Ada 3. Maka 3 faktorial. Maka ada berapa cara? Ada 6 cara atau 6 permutasinya. Permutasinya adalah 6. Ada ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Begitu. Itu cara nyusunnya. Kemudian ada terdapat n faktorial permutasi dari n unsur yang berbeda. Buktikan bahwa ini juga kita buktikan, jadi dapatnya ini. Kemudian berapa banyak permutasi dari huruf A, B, C, D, E, F jika subuntainya A, B, C harus selalu muncul bersama. Ya, jadi harus A, B, C. Ya, nggak bisa A, C, B, A. Itu nggak bisa. Atau A, D, C, B. Itu nggak bisa. Harus A, B, C. Maka ini kita buat seperti ini. Ya. Ada berapa? Yang ya A, B, C kan berarti karena untainya A, B, C harus selalu muncul bersama, maka sebenarnya A, B, C ini bisa dinyatakan sebagai satu unsur aja, A, B, C. Maka yang tinggal apa? D, E, F. Nah, D, E, F ini kan ada berapa? Ada 3 ya. A, B, C itu dihitung satu unsur, D itu satu, E itu satu, F itu satu, jadi 4. Maka dia 4 faktorial. Jadinya adalah 24 cara. Itu ya, teman-teman. Kemudian tentukan permutasi ketiga dari 5 huruf yang berbeda, misalnya A, B, C, D, E. Permutasi 3 dari huruf A, B, C, D, E adalah ini. Maka kita bisa buat seperti ini. Sehingga banyaknya permutasi dari 3 dari 5 huruf adalah 60. Kita bisa buat dengan aturan. Karena kenapa? Karena ini 5 huruf ya, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ya, 5 kali 4, 20 kali 3, 60. 5 kali dari 3 huruf ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2, 20. Maka banyak kombinasi kecilnya ya 60 cara ya. Gunakan permutasi ketiga dari 5 huruf tersebutnya. Kan rumusnya kan n faktorial per n kurang r faktorial. Berarti kan n faktorialnya ada 5, n-nya adalah 5, 5 kurang 3 berarti 2 faktorial, berarti 5 faktorial dibagi dari 2 faktorial, maka dapatnya 60 cara. Gitu ya teman-teman ya, kenapa dapatnya ini. Kan? Oke. Sekarang kita lanjut ke kombinasi. Tapi sebelum itu teman-teman bisa kerjanya ini dulu ya. Saya stop sharing dulu.
Kelihatan ya? Oke, tentukan pemutasnya ya. Udah, tiga itu aja ya. Silakan akan diakan dulu.
Oke, gimana sudah? Cukup mudah bukan? Mudah ya? Alright, kita coba untuk permutasi 3 dari 5. Ini kan sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kita dapatlah 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Kita dapatnya adalah 6. Kalau 7 faktorial, 3 faktorial dari 7. Nah, permutasi 3 dari 7 ya, itu berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 3 faktorial. Maka dapatlah ya, 7 faktorial per 7 4 ya, faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5, berarti 210. Yang 8, nah 2 faktorial dari 8. Berarti ini kan sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 2 faktorial. Sama dengan 8 per berapa? Iya, 8 faktorial, 6 faktorial. Tapi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial. 6 faktorial bisa coret sama dengan 50. Oke, gimana? Cukup mudah ya. Kita lanjut ke kombinasi sekarang. Kita lanjut ke kombinasi. Nah, sekarang kombinasi. Nah, berbeda dengan permutasi yang urutannya menjadi pertimbangan, tapi kalau kombinasi ini urutan itu nggak perlu dijadikan pertimbangan. Nah, contohnya kombinasi R dari N unsur, maka kita dapati nanti rumusnya bahkan kombinasi 3 dari 5. Itu berarti sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, ini yang rumusnya teorema 3. Oke, gunakan teorema 3.3 untuk menentukan kombinasi 3 dari 5 huruf yang berbeda, misalnya A, B, C, D, E. Maka karena R-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 5, maka kombinasi 3 dari 5 huruf A, B, C, D, E adalah kombinasi 3 dari 5. Maka 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktor per 2. Ya, 5 kali 4 per 2 sama dengan 10 cara. Jadi banyaknya kombinasi 3 dari 5 huruf A, B, C, D, E adalah 10. Berapa banyak cara sebuah panitia yang terdiri dari 4 orang bisa dipilih dari 6 orang? Nah, ini kan nggak ada urutannya dan harus seperti apa, tapi kita bisa ngacak. Dengan demikian, kita bisa buat ini kombinasi 4 dari 6. Ya. Dengan demikian, 6 faktorial per 6 kurang 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan dapatlah 15 cara. Seperti itu. Oke, soal untuk contoh 3.9. Berapa banyak cara sebuah panitia yang terdiri dari 2 mahasiswa dan 3 mahasiswi yang bisa dipilih dari 5 mahasiswa dan 6 mahasiswi? Berapa banyak cara? Silakan teman-teman jawab dulu ya.
Kita lanjut ya. Nah, jadi jawabannya berapa 3,9 ini? Pertama, memilih dua mahasiswa dulu ya. Kan dia ada dua nih, mahasiswa sama mahasiswa ini nggak boleh gabung ya. Pertama, kita mencari pemilihan dua mahasiswa dulu. Dari totalnya 5 mahasiswa. Berarti kombinasi 2 dari 5. Maka dapatlah 10. Sedangkan yang kedua, memilih 3 mahasiswi dari 6 mahasiswi. Maka dengan demikian kombinasi 3 dari 6. Maka dapatlah 20 cara. Berarti dengan demikian ada berapa cara? Ada 200 cara. Kenapa? Karena dikalikan. Sehingga terdapat 10 kali 20 sama dengan 200 cara. Oke ya. Nah, tadi ada kan permutasi yang teman-teman itu kita harus tahu dari permutasinya bagaimana cara untuk kombinasi yang sama ya. Gunakan teorema 3.4 untuk menentukan banyaknya cara menyusun huruf huruf dari kata kakiku, kakiku kaku. Nah, kakiku kaku kan ada berapa? Ada n-nya ada 10, n satunya ada 5. N satu itu apa? Yang jumlah k-nya ada 5 ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang sama nggak lagi? Ada. Yang a-nya 2 yang sama ya. Kemudian apa lagi yang sama? U-nya sama 2 juga. Kemudian ada N yang keempat, huruf yang keempat yang itu yang beda adalah 1 ya, I doang. Dengan demikian, kita menggunakan teorema tidak 4. 10 faktorial sama sama dengan 5 faktorial ya. Berarti yang huruf K-nya ada 5. 2 faktorial kali 2 faktorial dan seterusnya. Maka dapatlah 7.560. Dalam hal ini ya teman-teman, untuk itu kita bahas materi selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Dan sampai jumpa untuk selanjutnya ya.